Malam Bapak Ibu, sahabat Ningkol yang kami kasihi dimanapun saudara berada. Salam jumpa dengan saya Pendeta Jiri Tupamahu sebagai pendeta jemaat di GBIB Sebaot Bogor. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak mari kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa yang di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami menikmati malam istirahat kami. Sebab itu kami mohon kiranya Engkau berikan kami karunia untuk mengerti, agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini tanggal 24 Januari 2026 terambil dalam 2 Korintus pasal 7. Memang ayatnya cukup panjang, saudara. Namun saya membaca pada ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memasuki malam hari ini, sebagaimana 6 hari kita boleh mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai Bapa dan Ibu, tentunya kita akan bersama-sama memasuki istirahat pada malam hari ini. Tapi izinkanlah saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai suatu perenungan kita, yang mana saudara sebagai manusia kita juga sering ditegur dalam bentuk-bentuk yang biasa ketika bersama dengan rekan-rekan atau sebagai keluarga dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tua atau lingkungan di mana kita berada. Pertanyaannya akan muncul, apakah dengan teguran ini kita betul-betul untuk menyadari terhadap keberadaan sebagai manusia yang juga rapuh dan manusia yang tidak juga dapat melakukan hal yang benar. Karena itu ketika kematian Kristus telah menebus kita dari dosa saudara, maka tentunya apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini sungguh mengatakan kepada kita bahwa kesedihan menuntut arah kita untuk menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan. Ini yang menjadi pegangan kita, saudara, di dalam kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan bagi kita dalam peranan kita sebagai orang tua, bahkan sebagai anak. Dikala kita berada di tengah-tengah kondisi yang mengharuskan kita untuk hadir sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka tentunya banyak hal yang dapat kita lakukan, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, sehingga banyak hal juga yang mungkin saja mengingatkan kita, dan itulah teguran tanpa kita sadari apa yang kita lakukan sengaja bahkan tidak. Tetapi di dalam hati yang paling dalam kita harus mengakui bahwa sebagai manusia kita adalah orang-orang yang berdosa dan banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu tujuan daripada kematian dan kebangkitan Kristus sesungguhnya mau menjamin kita agar kita memahami bahwa teguran itu mengarahkan kita kepada perbaikan hidup yang kita jalani. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, mungkin saja kita
Dalam meresponi teguran itu ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Maksudnya adalah, apakah saya berbuat salah dalam konteks tertentu? Ataukah orang lain yang berbuat salah? Sehingga teguran itu tidak direspon dengan baik. Kembali kepada kita sebagai manusia. Memang hanya Allah yang benar. Dan kita sebagai manusia adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengampunan itu mengantar kita untuk bisa menikmati satu keselamatan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mungkin saja kita akan mengingat hari-hari ke depan dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bisa saja kita tidak pernah tahu tahun 2026 yang kita jalani selama 24 hari ini. Ada begitu banyak perkembangan yang juga mempengaruhi emosional kita. Sehingga tanpa kita sadari, banyak hal yang menghadirkan kehadiran kita itu dengan tidak juga memberikan senyuman, ya, dengan kondisi wajah yang juga muram. Dan ini banyak hal yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya ketika kita ditempatkan di tengah-tengah kehadiran kita, baik dalam keluarga, dalam kehidupan kerja, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan itu kita harus akui bahwa oleh firman Tuhan ini kita diingatkan kembali secara agar segala aktivitas yang boleh kita lakukan 6 hari lamanya, bahkan hari ini, yang boleh membawa kita pada malam dan akan kita istirahat, tentunya kita boleh mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan kita sebagai manusia. Tapi sekaligus meyakinkan kita bahwa pertobatan yang kita alami dalam Kristus Yesus itu tentunya sudah membaharui kehidupan kita, sehingga kita juga menatap masa depan yang pasti itu adalah masa depan yang dianugerahkan Tuhan untuk anak-anak yang boleh mengembangkan potensi pemberian Tuhan demi terwujudnya setiap pribadi yang penuh damai dan sejahtera. Bahkan setiap keluarga yang di dalamnya segala upaya yang dilakukan agar menikmati damai dan sejahtera dalam kehidupan keluarga. Nah, karena itu tidak hanya hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan secara pribadi, tapi bagaimana penampakan kita dalam kehidupan persekutuan orang yang percaya sangat memungkinkan kita untuk menyadari bahwa sebagai manusia kita adalah orang-orang yang juga mengalami keterbatasan dalam menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Tapi di balik keterbatasan yang sebagai manusia alami, bahwa Tuhan telah menyempurnakan kehidupan kita dan pertobatan kita telah diangkat oleh Kristus Yesus. Dengan demikian, kita dapat melakukan hal-hal yang bermakna bagi kehidupan keluarga kita di tengah-tengah perjalanan hidup di tahun yang baru ini, yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi banyak juga hal-hal yang membuat kita memahami bahwa keterbatasan ini sesungguhnya ada pada kita. Tetapi kesempurnaan itu tentunya ada pada Allah. Sebab itu Allah telah membaharui kita sehingga memampukan kita ketika kita beristirahat dalam pekerjaan. Maka malam hari ini kita akan sejenak melepaskan lelah kita dalam tidur. Tapi kita percaya juga bahwa oleh karena kuasa dan kasih-Nya akan membangunkan kita untuk kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana anak-anak Tuhan yang Dia percayakan untuk mengembangkan potensi pemberian Tuhan demi kesejahteraan setiap keluarga. Saudara-saudara, mari kita akhiri perenungan pada malam hari ini sambil memohon berkat dan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, Allah yang kekal dan kudus, kami menaikkan syukur dan terima kasih, sebab Engkau boleh menyertai di dalamnya kami dapat mengembangkan potensi pemberian-Mu ya Tuhan. Dan saatnya ketika kami akan merebahkan diri, kami mohon kiranya Engkau terus membaharui hati dan pikiran kami, agar istirahat yang dimaksudkan pada malam hari ini kami juga mengalami kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami pasti Engkau bangunkan pada hari esok untuk melanjutkan aktivitas kami. Karena itu kami berdoa kepada Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, saudara-saudara kekasih kami yang menangani pemberitaan firman Tuhan ini lewat radio GPIB, morning call, night call, pada hari-hari dalam perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya menguatkan kita. Sekali lagi, Pendeta Jerry Tupamahu adalah pendeta jemaat GPBS Bawat Bogor. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.